بسم الله. قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف الشيخ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وفض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته. ولا يخرج dan tidak keluar al-abdu oleh seorang hamba minal imani dari iman illa kecuali bijuhudi ma adkhalahu fihi, illa kecuali bijuhudi dengan mengingkari ma perkara adkhalahu yang memasukkan oleh ma hu akan al-abd fihi di dalamnya al-iman. Kesimpulan perkataan al-Imam At-Tahawi ini bahwa seorang hamba tidak boleh dikafirkan. Seorang mukmin yang dimaksud tidak boleh dikafirkan dengan sebab dosa apapun yang dia perbuat, kecuali apabila dia menghalalkan dosa tersebut dan apabila dia mengingkari perkara apa yang merupakan bagian daripada pokok iman, mengingkari ma adkhalahu fi, apa yang menjadi pokok di dalam akidah. Nah, kecuali dengan dua perkara ini, maka seorang mukmin apabila ia terjatuh dalam salah satu dari dua perkara tersebut, maka dia dihukumi murtad, keluar dari Islam. Yang pertama, diungkapkan oleh Imam Tahawi dari pernyataan beliau sebelumnya, wala nukaffiru ahadan bidzanbin min ahli al-qiblati bidzanbin ma lam yastahillahu. Kita tidak boleh mengkafirkan seorang mukmin dengan sebab dosa yang ia lakukan, termasuk dosa besar sekalipun, selama dia tidak menghalalkannya. Nah, yang kedua ini, wala yakhrujul 'abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Artinya orang mukmin tidak menjadi kafir kecuali dia mengingkari perkara apa yang memasukkan seseorang dalam Islam. Artinya mengingkari perkara-perkara yang merupakan akidah pokok di dalam agama Islam ini atau ajaran-ajaran agama Islam ini. Nah, apabila misalkan dia mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, mengingkari adanya peristiwa al-ba'ats atau al-hasyr atau peristiwa kiamat, atau misalkan termasuk mengingkari adanya siksa kubur atau azabul qabr atau naimul qabr, nikmat kubur, adanya naimul qabr dan adanya azabul qabr. Orang mengingkari ini maka dia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Mengingkari apa yang menjadi perkara-perkara pokok dalam ajaran atau dalam akidah Islam ini. Nah, orang mengingkari demikian itu maka ia dihukumi kafir. Wal imanu, dan iman, bermula iman, huwa dia al-iman al-iqraru bil lisan, itu pengakuan dengan lidah, wat tasdiqu bil janan, dan pembenaran dengan hati.
Nah, di sini yang harus kita perhatikan dan kita fahami ada dua istilah, yaitu al-iman wal Islam. Al-iman wal Islam. Nah, dua istilah ini adalah satu paket, satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Iman itu letaknya dalam hati. Dia menyangkut keyakinan. Karena pokok-pokok iman disebutkan ada 6. Mu'zam arkanil iman. Perkara-perkara pokok dalam keimanan yang disebutkan dalam hadis Jibril, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Sementara Islam adalah praktik dengan anggota-anggota badan. Praktik apa? Pada wilayah zahir syahadat. Misalkan dalam hadis Jibril disebutkan al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalat wa tu'tiyaz zakat wa tahajjal bait wa tasum ramadan. Nah, ini menyangkut apa? Wilayah zahir. Misalkan bersyahadat, mengucap dengan mulut. Tetapi demikian wajib juga dihadirkan dalam hati. Nah, karena itu tidak cukup dengan mulut saja tanpa keyakinan dalam hati, atau sebaliknya dengan hati saja tanpa pengakuan ikrar dengan lidahnya, tidak cukup. Jadi dua-duanya harus jalan. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini namanya Islam. Menyangkut wilayah apa? Wilayah zahir. Nah, iman dan Islam ini satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak cukup dengan Islam saja, praktek-praktek pada wilayah zahir itu tadi tanpa adanya iman, atau dengan hanya iman saja tanpa Islam, tanpa praktek-praktek atau mengingkari praktek-praktek pada wilayah zahir tersebut. Nah, jadi iman dan Islam itu seperti zahir dan batin. Seperti zahir dan batin. Demikian dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan al-imanu wal islamu kaz-zahri ma'al batin la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Iman dan Islam itu seperti zahir dan batin, tidak dapat terpisahkan satu dari yang lainnya. Tidak cukup zahir saja tanpa batin, yaitu keislaman saja tanpa iman, sebagaimana juga tidak mencukupi dengan iman saja dengan mengingkari adanya Islam. Nah, karena itu misalkan terkait syahadat, orang yang dia mengakui dengan lidahnya dengan dua syahadat, tetapi hatinya mengingkari, ini orang kategorinya kafir, disebut munafik. Disebut apa? Munafik. Orang munafik itu orang kafir. Disebutnya apa? Munafik. Orang munafik itu alladzi yuzhirul iman wa yubtinul kufra, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Dalam Quran Allah berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah menghimpun orang-orang munafik dan orang-orang kafir di Jahannam seluruh mereka. Artinya sama. Orang munafik itu juga orang-orang kafir.
Dalam ayat lain firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di bagian paling bawah daripada neraka. Yang itu adalah khusus merupakan tempat bagi orang-orang kafir. Nah, karena itu wajib sinkron antara pengakuan lidah dan keyakinan hati. Maka disebutkan di sini al-iqrar bil lisan wat tasdiq bil janan, ikrar dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Nah, orang yang sempurna pada dua ini, pada dua perkara ini, iman dan Islamnya, maka nanti akan terhasilkan baginya al-ihsan. Maqam ihsan ini maqam yang sangat tinggi. Maqam yang sangat tinggi. Hasil daripada pengamalan terhadap al-iman wal Islam. Mendapatkan buahnya, hasilnya, yaitu al-ihsan. Dalam hadis Jibril, Rasulullah mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini menunjukkan maqam yang sangat tinggi, yaitu tadi hasil pengamalan daripada al-iman wal Islam. Seakan-akan, yaitu ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Bukan artinya bahwa Allah berada di hadapan, bukan. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini bagian pentingnya itu yang harus kita pegang teguh. Allah bukan benda, ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, diungkapkan dalam hadis Jibril ini, ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya. Ini yang tertinggi ini. Maka disebut dengan seakan-akan. Artinya di mana seorang hamba ketika dia beribadah betul-betul merasakan kelezatan yang luar biasa. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Atau kalau tidak sampai kepada puncak tersebut, maka yakinilah bahwa dia, Allah, melihatmu. Ini pada tingkatan keduanya atau setelahnya. Ini juga sama, maqamnya tinggi. Nah, jadi orang pada maqam ini, maka dia telah meraih derajat ihsan. Lanjut. Wa anna jami'a ma anzalallah, dan sesungguhnya seluruh ma perkara anzalallah telah menurunkan oleh Allah fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an. Ya, semua apapun yang disebutkan tertulis di dalam Al-Quran, apapun daripada hukum-hukum atau daripada berita-berita daripada umat-umat nabi-nabi terdahulu, atau peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang daripada kehidupan akhirat, atau terkait nasihat-nasihat di dalamnya, itu semuanya adalah benar. Wa jami'a, dan seluruh ma perkara sahhatlah sahih an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asy-syar'i, daripada syara', wal bayani, dan al-bayan, penjelasan. Artinya yang diberitakan apapun oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang nyata, sahihnya, kulluhu, seluruhnya, hakun, itu hak, benar adanya.
wajib beriman dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah, sebagaimana wajib beriman dengan apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sayyid Al-Marzuki mengatakan apa? Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Amud. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu, dan setiap apa yang datang dibawa oleh Rasulullah, fa haqquhu, maka haknya at-taslim, diambil, wal qabulu, dan diterima. Artinya wajib kita yakini sebagai apa? Kebenaran. Lanjut. Wal imanu, dan iman, bermula iman, wahidun, itu satu, wa ahluhu, dan ahlinya iman, ahli iman yaitu para pemilik iman, yaitu orang-orang mukmin. Para pemilik iman yaitu siapa? Orang-orang mukmin. Fi aslihi, pada asalnya iman, sawaun, itu sama. Wattafadulu, dan perbedaan tingkatan keutamaan, bainahum, di antara mereka ahlul iman, orang-orang mukmin, bil khasyati, dengan rasa takut kepada Allah, wattaqa, dan ketakwaan pada Allah. Nah, jadi yang membedakan di antara orang-orang mukmin sehingga ada tingkatan di antara mereka adalah dasarnya ini, al-khasyah wat-tuqa wa mukhalafatil hawa, dan dengan menyalahi hawa nafsu, wa mulazamatil aula, dan dengan melazimkan yang lebih utama. Yang lebih utama yang dimaksud adalah ajaran-ajaran agama yang ya dipegang teguh, yang pokoknya pegang teguh, yang pokoknya itu apa? Yang wajib dan yang haram. Yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Ini yang pokoknya ini. Nah, kemudian setelah itu apa? Mengerjakan yang sunnah-sunnah. Mengerjakan yang sunnah-sunnah serta istiqomah di dalamnya. Yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan. Nah, jadi perbedaan orang-orang muslim dalam tingkatan mereka adalah dalam hal ini. Dasarnya dalam hal ini. Mukhalafatil hawa wa mulazamatil awla. Betul. Nah, yang membedakan di antara mereka di sini. Dasarnya semua orang mukmin itu sama. Keimanan itu sama. Sama dasarnya. Oleh karena iman itu adalah keyakinan yang kuat dalam hati, yang kalau umpama rusak, misalkan dengan kedatangan adanya keraguan, maka rusaklah itu iman. Karena itu tidak ada orang mukmin yang punya keraguan dalam keyakinannya. Kalau dia ragu dalam misalkan terkait keyakinan dia terhadap ketuhanan Allah, apalagi mengingkari, mendustakan, ragu saja rusak iman. Nah, karena itulah pada dasarnya, pada pangkal pokoknya iman itu sama. Nah, yang membedakan di antara orang-orang mukmin itu pada apa? Pada pengamalan terhadap ajaran-ajaran di dalam agama ini. Itu dia tadi sebutkan. Bil khasyati wat tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil awla. Nah, orang yang istiqomah dalam hal ini mengerjakan kewajiban, meninggalkan haram. Kemudian apa? Menjauhkan hawa nafsu, atau apa? Menyalahi hawa nafsunya.
untuk mengerjakan barang-barang yang haram, dia hindari itu. Kalau dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, nah inilah orang yang bertakwa, tinggi derajatnya. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Amma man khafa maqama rabbih, siapa orang yang dia takut terhadap keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa, dan mencegah nafsu, anil hawa, dari keinginannya. Jadi hawa nafsunya disingkirkan oleh dia, hawa nafsu yang untuk menyalahi ajaran-ajaran syara itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga menjadi tempatnya nanti di akhirat. Nah, penting ini untuk dipahami. Karena itu tidak ada keutamaan seorang mukmin atas lainnya dengan dasar nasab. Kagak ada. Kagak ada ini. Imam Tahawi sini mengatakan gitu. Maka bahkan di bawahnya itu mengatakan wa akramuhum 'indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Yang paling mulia daripada orang-orang mukmin bagi Allah, atau yang ditinggikan derajatnya dan paling dicintai olehnya, yaitu yang paling memegang teguh terhadap ajaran agama ini. Itu yang dimaksud dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ini jelas sudah. Nasab bisa saja membawa kemuliaan di dunia ini. Di dunia ini. Di dunia ini. Tetapi seorang yang di dunia ini dimuliakan, taruh misalkan orang yang betul-betul sebagai keturunan Nabi, mansub namanya, baik daripada jalur al-Imam al-Hasan atau al-Imam al-Husain. Umpama ini orang berbuat maksiat, ya di akhirat sama disiksa juga. Kalau tidak diampuni oleh Allah, disiksa tidak? Disiksa. Itulah yang diisyaratkan dalam hadis Rasulullah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah mencuri, yang ia itu adalah putranya Muhammad, putranya Rasulullah sendiri. Rasulullah mengatakan ini, putri saya. Kalau dia mencuri, benar-benar akan aku potong tangannya. Ini isyarat bahwa kemuliaan itu tidak kemudian mencegah daripada apa? Siksaan kalau seseorang berbuat maksiat, apalagi di akhirat. Itulah mengapa Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu tidak patut dibanggakan nasab itu. Apalagi kalau orang benar-benar jualan nasab, yaitu dia apa? Nyari dunia namanya. Iya kan, nyari dunia namanya. Ya terlepas benar atau kagak benar, umpama benar ini dia punya nasab benar bersambung sampai Rasulullah, lantas dia keluar. Kalau untuk bukan tujuan dunia mau ngapain dia begitu? Hah? Berarti kan ada kepentingan dunia. Paling tidak pengen diketahui sama orang. Orang kan akhirnya apa? Otomatis berhormat kepada dia dengan pengakuannya itu. Apalagi ada buktinya, apalagi nyata.
Maka sebenarnya kalau orang itu benar-benar dia keturunan Rasulullah, dia tidak ingin diketahui, dia sembunyikan itu. Karena itu tidak menjamin keselamatan bagi dirinya. Itu buktinya Sayyidah Fatimah sampai dikatakan begitu oleh Rasulullah. Nah, jadi orang yang punya keturunan benar nasabnya seperti Rasulullah sekalipun umpama dia pelaku maksiat atau di dunia ini melanggar hukum-hukum syara, patut didirikan terhadapnya hukum-hukum yang berlaku dalam Islam, dan apalagi nanti di akhirat. Begitu. Tidak lantas kemudian bebas. Wah, sebebasnya. Ya, kalau sebebas itu sama dengan keyakinan Murji'ah namanya itu. Kemarin kita bahas terkait keyakinan Murji'ah. Kata Murji'ah apa? Selama orang mukmin itu dia beriman, silahkan berbuat maksiat sebanyaknya karena tidak ada di akhirat orang mukmin yang akan masuk ke neraka. Lah itu Murji'ah namanya begitu. Kelompok sesat diperangi oleh para ulama faham seperti itu. Nah, jadi ini penegasan dari Imam Tahawi, ya tentu ini juga didasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, di mana beliau mengatakan apa? Wattafadulu bainahum bil khasyati wattuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil awla. Udah cakep ini, beres sudah. Ya kita bukan dalam rangka saling membenci, enggak. Siapapun, terlepas nasabnya benar atau tidak benar, dia orang muslim. Gitu. Kita diperintah untuk apa? Tidak boleh memusuhinya, tidak boleh menyerangnya. Di pihak lain, dia yang mengaku atau benar punya nasab bersambung kepada Rasulullah, ya jangan keluar-keluar jualan nasab. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Masya Allah. Udah jelas padahal dalam ajaran agama kita ini. Sabda Nabi, la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ya, udah kita saling menghormati sesama muslim. Gitu. Saling menghormati. Orang yang punya nasab mulia belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Karena itu juga jangan berlebihan dimuliakan. Jangan berlebih-lebihan. Kita diperintah untuk memuliakan sesama muslim sebagaimana kita memuliakan sesama muslim lainnya. Tentu kita juga melebihkan cara memuliakan misalkan terhadap guru kita dibanding kepada sesama teman kita, terhadap misalkan orang tua kita, orang-orang yang lebih tua daripada kita. Dasarnya di situ. Ya pokoknya nasab jangan dijual dah, kesimpulannya gitu. Jangan dijual dah. Jual. Siapa yang punya nasab sini? Hah? Itu punya turunan, Seb. punya turunan. Masya Allah. Nah, maka ini penting nih berikutnya nih perkataan Imam Tahawi. Wal mu'minuna, dan seluruh orang-orang mukmin, kulluhum, seluruh mereka, awliyaur rahman, adalah para wali Allah. Udah selesai. Semua orang mukmin dimuliakan oleh Allah. Bahkan di sini sebut para wali Allah. Mereka semua para wali Allah. Hanya tentu di sini yang dimaksud oleh Imam Tahawi kewalian dari segi kewalian yang umum, wilayah ammah. Adapun wilayah khassa, kewalian yang khusus, tentu
bagi orang-orang yang tinggi derajatnya, yaitu dengan dasar tadi, memegang teguh ajaran agama, yang wajib kerjakan, haram tinggalkan, perbanyak yang sunnah dan istiqomah di dalamnya. Nah, kalau ini wali, namanya wali khusus. Nah, adapun di sini kulluhum al-mu'minun kulluhum, orang mukmin seluruhnya adalah para wali Allah. Ini maksudnya apa? Kewalian dalam makna umum. Karena semua orang mukmin itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Tanpa terkecuali. Diberinya nikmat atau karunia iman oleh Allah terhadap mereka yang mukmin, itu adalah nikmat terbesar. Itu bukti bahwa Allah mencintainya, mencintai mereka yang diberi iman itu. Karena begitu sabda Nabi, kata Rasulullah dalam hadisnya. Rasulullah bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhibb wa liman la yuhibb, wa la yu'til iman illa liman yuhibb." Sungguhnya Allah memberikan dunia ini, kesenangan dunia, kemegahan dunia, Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Ada raja-raja daripada orang-orang mukmin banyak. Bahkan Nabi Sulaiman, raja yang kekuasaannya tidak pernah dimiliki oleh siapapun sesudahnya dan sebelumnya dan sesudahnya sampai hari kiamat. Tapi juga ada raja-raja yang kafir, Firaun dan turunan-turunannya. Karena Firaun ini semacam dinasti gitu, turun temurun, yang semuanya disebutnya Firaun. Jadi gelar kurang lebih gitu. Turun temurun. Maka disebut dengan Farainah. Farainah itu para Firaun. Jadi Firaun bukan satu doang, banyak gitu. Itu namanya apa? Ya gelar gitu. Kayak misalkan di Afrika ada An-Najashi, Negos disebutnya gitu, Negos oleh orang-orang barat, An-Najashi. Atau kalau di Indonesia misalkan kayak Hamengkubuwono, nah gitu, Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu. Itu namanya apa? Gelar kerajaan. Nah, hadis ini mengatakan apa? Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan juga kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Wala yu'til iman, dan Allah tidak memberikan iman illa liman yuhib, kecuali kepada orang yang dicintai olehnya. Nah, karena itulah maka di sini disebutkan oleh Imam Tahawi, wal mu'minun kulluhum awliya'ur rahman. Adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, para wali Allah. Hanya saja kewalian di sini kewalian secara umum. Nanti ada lagi kewalian yang khusus, yaitu bagi orang-orang bertakwa. Yang wilayah khassah ini atau kewalian yang khusus ini yang nanti dapat nampak pada diri mereka atau pada tangan mereka, apa yang disebut dengan karamah. Disebut dengan apa? Karamah. Nah, karena itu maka setiap orang mukmin siapapun dia karena dia dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka wajib kita juga memuliakannya. Tuh, penting itu. Wajib kita memuliakannya. Orang mati mukmin, walaupun nampak seumur hidup yang kita lihat kagak pernah ke masjid, kagak pernah kelihatan sholat, tapi dia apa? Seorang mukmin dengan pengakuannya dia mukmin. Dia mukmin. Lalu mati dalam keadaan beriman, datang dibawa ke masjid, kita sholatkan.
tatoan, bahkan matinya lagi mabok, nyungsep ke got. Nyungsep ke got. Tapi dia mukmin, angkat, mandikan, kafani, sholatkan, doakan, gitu. Dia mati dalam keadaan beriman walaupun membawa dosa, itu menjadi kemuliaan bagi dia. Bahkan di akhirat, umpama dia masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosanya itu, selama dia betul matinya dalam keadaan beriman, maka nanti akan dikeluarkan dari neraka lalu dipindahkan ke surga, dan setelah itu di surga selamanya tanpa penghabisan. Nah, kita yang hidup, kita kagak tahu apakah mati nanti ditutup dalam keadaan iman atau tidak. Mudah-mudahan kita semua ditutup dalam keadaan iman. Amin. Tapi enggak ada yang tahu. Dasarnya enggak ada yang tahu. Nah, disinilah penting untuk memperlakukan sesama mukmin dengan sebaik-baiknya. Mereka semua adalah orang-orang para wali Allah. Mereka adalah orang-orang dicintai oleh Allah. Wa akramuhum, dan paling mulianya mereka al-mu'minun indallahi, bagi Allah, atwa'uhum, itu paling taatnya mereka al-mu'minun, wa atba'uhum, dan paling mengikutinya mereka al-mu'minun lil Qur'ani, bagi Al-Qur'an. Artinya paling teguh memegang ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Itulah yang paling tinggi derajatnya. Nah, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Udah jelas ini. Pada ribut nasab kagak habis-habis nasab sampai sekarang ini, Masya Allah. Susah ngeberesinnya itu. Iya, karena yang satunya pengen dianggap, iya, yang lain, yang pihak yang lainnya kagak pengen dianggap, itu kagak pengen dianggap. Kira-kira susah kagak? Ya susah. Ya udah, kalau gitu kita kembali aja kepada dasar pokoknya. Mereka semua Muslim, siapapun Muslim. Udah berangkat dari situ aja udah. Lepasin semuanya udah. Iya, lepasin, nggak usah ngaku-ngaku. Ya kalaupun benar ya udah, alhamdulillah. Ya, tapi itu pun belum jaminan bagi keselamatan. Nggak usah koar-koar dalam tubuh saya mengalir darah. Darah siapa ya? Mengalir, dalam tubuh saya mengalir, waduh. Masya Allah. Udah berangkatnya dari apa? Dari sesama Muslim saja udah. Kita menghormati siapapun Muslim, mukmin, saudara kita. Al-mu'minu akhul mu'min. Tidak boleh saling mencaci maki, gitu. Nah, itu kan wasiat Rasulullah gitu. Ya, tidak boleh disederai kehormatannya. Udah gitu aja udah. Lepaskan udah semuanya itu. Lepasin semuanya. Jadi jangan berangkat dari saya punya nasab mulia. Itu belum tentu nyelamatin kita. Dan memang bukan itu ukurannya bakal selamat, bukan dari situ. Lah ini firman Allah udah jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Ya kalau terus-terusan begini ya nggak bakalan selesai urusannya. Yang dikhawatirin justru itu tadi, konfliknya, konflik apa? Konflik fisik. Padahal sesama mukmin. Sesama mukmin. Masya Allah. Kan dasarnya begitu.
Yang ribut sekarang, yang satunya pengen diakui, yang satunya kagak boleh gitu. Tidak mau mengakui pengakuannya gitu. Satunya sekelompok mengakui, pengen diakui sebagai keturunan Nabi, yang satunya apa? Kagak mau mengakui terhadap pengakuannya. Kira-kira bertemu kagak? Ya kagak bertemu lah, bagaimana bertemunya? Nggak bisa. Walaupun diskusi sampai ujung-ujung sana, karena punya kepentingan masing-masing. Ya seharusnya begitu, seharusnya itu dilepaskan semua. Kita semua mukmin, gitu aja udah. Kalau ada orang ngaku, nah saya kan punya ini nih bukunya, Kunasam. Ya itu jangan dijual. Maksudnya jangan dijual tuh, jangan berkoar-koar dengan dasar itu. Merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih utama dibanding yang lain-lain. Kita nggak tahu dalam hadis itu Rasulullah sampai mengatakan at-taqwa hahuna, sambil Rasulullah berisyarat ke dadanya, takwa itu ada di sini. Jadi sambil begini, at-taqwa hahuna. Itu artinya bahwa ngukurnya susah. Ngukurnya susah. Bukan diukur dengan udeng-udeng gede, jubah lebar, jenggot panjang, tasbih bijinya gede-gede. Lah bukan itu ukurannya. Bisa jadi orang yang tampilannya itu tidak mengesankan sama sekali, tapi justru dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah atau sangat tinggi derajatnya. Bisa jadi begitu, dan bahkan justru kebanyakannya seperti itu. Dari Rasulullah ngata begitu. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan begitu. Mereka itu apa? Al-akhfiya, orang-orang tersembunyi. Orang-orang tersembunyi. Kagak ketahuan. Idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu. Kalau mereka ada hadir bersama kita, mereka nggak dikenal tuh, nggak diketahui sebagai orang tinggi derajatnya, bercampur dengan biasa masyarakat umum. Wa idza ghabu, dan kalau tidak hadir, tidak ada dalam perkumpulan kita, lam yuftaqadu, mereka tidak dicari. Tapi kata Nabi apa? Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Tapi ini orang yang al-akhfiya, yang tersembunyi seperti itu, yang dia tinggi derajatnya, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, mohon kepada Allah terhadap sesuatu, maka Allah akan menunaikan keinginannya. Dalam hadis bahkan disebutkan apa? Bihim yumtorun wa bihim yurzaqun. Dengan sebab mereka itulah kita umat Islam ini diberi hujan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Maksudnya dengan sebab doa-doa mereka. Itu mereka tuh akhfiya. Akhfiya itu orang-orang tersembunyi. Jadi bukan yang tukang naik mimbar, udeng-udengnya gede. Takwa itu kagak diukur dari situ. Makanya Imam Uwais Al-Qarani itu dalam sejarahnya, yang oleh Rasulullah disebut inna khiyarat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sungguhnya terbaik manusia dari kalangan tabi'in adalah orang bernama Uwais. Kana min qaran kana min murad. Ini Uwais di masanya kagak dikenal sama orang. Bahkan kadang dilemparin sama anak-anak kecil, dilemparin tulang belulang, dilemparin bebatuan. Orangnya tidak mengesankan sama sekali. Tidak mengesankan sama sekali. Pada pakaiannya, pada tampilannya, tidak mengesankan sama sekali. Tapi begitu kata Rasulullah apa? Kepada Umar, Rasulullah berkata, wahai Umar, jika engkau bertemu dengan dia, murhu falyastaghfir laka. Atau kama qala Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, engkau wahai Umar, sewaktu-waktu jumpa sama dia,
maka mintalah kepada dia untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagimu. Padahal Umar jauh lebih tinggi derajatnya dibanding Uwais ini. Umar lebih tinggi dibanding Uwais dari segi derajatnya, ini sahabat Umar ya. Tapi begitu apa? Ini Rasulullah sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa walaupun ada orang di misalkan dari segi kehormatan, dari segi kemuliaan di bawah kita, dari segi kemuliaan itu maksudnya katakanlah dari apa namanya pandangan sosial gitu. Kita diperintah untuk apa? Minta didoakan olehnya. Guru minta doakan kepada murid. Orang tua minta doakan kepada anaknya. Gitu. Sekaligus sabda Rasulullah ini menunjukkan betapa tingginya derajat Uwais Al-Qarani. Sampai diriwayatkan Umar bin Khattab ini kalau ada orang datang dari Yaman, kelompok datang dari Yaman, tanya Umar, di sini kelompok kalian ada orang namanya Uwais kagak? Kagak ada. Datang lagi, tanya lagi, begitu tuh. Entah berapa lama itu Umar nyari-nyari Umar, kagak ketemu-ketemu. Kagak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya ketemu juga. Ada ketemu nih orangnya. Nah, kemudian apa? Umar minta didoakan oleh dia. Sampai kemudian Umar menawarkan sejumlah uang untuk bekalnya. Kembali lagi ke Yaman. Ya pokoknya untuk perjalanannya. Tapi apa? Ditolak. Sampai Umar hendak menyuruh orang-orang tertentu untuk memuliakannya supaya dia dimuliakan. Sampai balik lagi ke tempat tinggalnya. Dia kagak mau, saya nyampur aja sama yang lain. Kagak ada yang tahu. Kagak ada yang tahu ya. Itu sangat tinggi derajatnya itu beliau. Tapi apa? Tampilannya tidak mengesankan dan kagak ada orang yang tahu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan inna khiyarut tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Gitu. Nah, jadi kemuliaan itu adalah sejauh mana seseorang memegang teguh dasarnya, sejauh mana seseorang memegang teguh ajaran Allah. Disitulah ketinggian derajat. Disitulah Allah mencintainya, meninggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud kurang lebih daripada makna firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Imam Tahawi ini udah tegas dari dahulu mengatakan wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atma'uhum lil Qur'an. Rebutan kemuliaan tapi dengan jalan didagangin bagaimana? Ya siapapun kagak boleh gitu, kagak benar. Menyalahi ajaran agama. Ajaran agama sudah menegaskan yang paling mulia, yang paling taat kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Itu dia. Yang jelas itu tadi, kalaupun benar orang punya nasab betul-betul bersambung kepada Rasulullah, bukan lantas dia pasti dirinya akan selamat di akhirat. Belum tentu. Belum tentu. Kan benar begitu. Benar nggak begitu? Nah iya benar begitu. Masya Allah. Terus apa yang dibanggain? Hah? Nah kalau udah benar begitu, semua orang Muslim meyakini itu. Bahkan mereka yang benar-benar punya nasab bersambung kepada Rasulullah, guru-guru kita tuh habaib, para masyayikh kita itu adalah asyadi. Asyadi itu sayyid, guru-guru kita sayyid kebanyakan. Dari daratan Syam, guru-guru kita. Tapi enggak ada mereka, saya sayyid. Kagak pernah ngomong gitu guru kita. Enggak pernah. Enggak pernah guru kita ngomong gitu. Dan enggak dijual. Kagak dijual gitu. Enggak dijual gitu. Kesayidannya itu maksudnya kagak dikeluar-keluarin. Ya biasa aja dengan yang lain-lain.
Masya Allah. Tapi mereka lembut-lembut. Guru-guru itu betul-betul lembut-lembut sekali. Masya Allah. Dalam cara berbicara, dalam akhlaknya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.